Om Obi ini memang komitmen untuk menyadarkan kita semua akan tertib lalu lintas memang sangat tinggi. Terima kasih Om, terima kasih. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong ini, Tris, selamat juga juara Jimny Challenge 1 miliar. Wow. Ya itu. Itu tahun lalu, tapi udah ada season 2. Nah, dan nggak kapok juga, masih ada lagi Cabriolet Challenge ya Om yes, ya. Cabriolet Challenge. Dapat rekor muri pula. Ini tepuk tangan dong. Ayo semuanya tepuk tangan. Ini keren nih. Biasa. Nah, itu road party, tim keren itu banget. mengerjakan. Di antara nih, ini bertiga ya, 4 sama Om ya. Ini Om Fitra, Om Arif Muhammad, Ridwan Hanif. Ini siapa kira-kira penantang terberat Om ini? Yang masih penasaran. Tergantung medannya. Tergantung medannya. Yes. Tapi kebanyakan Bung Fitra sih. Oke. Dia tuh terlalu ini loh. Hoki. Hoki. Ya. Itu bawaan lahir itu kalau hoki. Bawaan lahir itu benar-benar hokinya luar biasa deh. Sumpah. Luar biasa. Ya silakan Anda ya, record screen dan share di story ya. Ya Bung Fitra itu kami kalah sama Bung Fitra tuh kebanyakan gara-gara dia hoki. Hokinya tuh luar biasa. Nggak bisa dibeli kalau hoki. Nggak bisa dibeli. Dia pun mungkin kadang-kadang terheran-heran dengan kehokian dia sendiri gitu. itu hokian itu yang perlu kita menjadi tantangan ke depannya nih. Bisa nggak kita melawan hoki nih ya? Jadi ketawa deh. Om Obi, ini kan suka mereview mobil. Nah, abis gitu suka nih, ya kan? Pengen beli nih. Nah, tentunya kan nggak semua keinginan langsung diamini oleh Tante Mobi dong. Nah, suka diprotes tentunya. Nah, kalau diprotes Tante Mobi, gimana sih cara Om meredam Tante? Ini tips bagi bapak-bapak yang ada di luar sana nih Om. Jadi kan banyak yang bilang kalau lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Minta izin, betul. Nggak gini, kalau Itu dibalikin dulu. Hukumnya para suami itu kayaknya. Sebagai wanita, ya, lebih baik minta maaf atau minta izin? Lebih baik mendengar minta izin atau minta maaf? Sebenarnya secara teori minta izin ya, karena pasti nggak kita kasih. Kan nggak mungkin. Iya. Nanti nyari hobi lain gimana? Nah itu. Memang itu juga sih Om. Iya makanya Ya, lebih baik udah minta maaf aja. Ya sudah lah, saya kalau sama kayak Tante Mobi deh, pasrah deh. Iya Pak, pasrah aja. Yang penting hobi suami itu terpenuhi. Positif. Dan suami nggak selalu punya duit kok untuk beli mobil. Jadi nggak sering-sering beli. Dompet kita dong. Nggak akan mengganggu. Jangan sampai ganggu dompet. Nggak akan mengganggu. Nah ini kalau misalnya kita, yang pusing itu memang kita pas review mobil, ya ampun ini enak sekali mobilnya. Aduh duitnya nggak cukup gitu kan. Nah, aduh itu nggak enak. Banyak tuh yang itu gitu tuh. Enak. Sering sekali itu terjadi. Kalau gitu tuh biasanya gimana Om? Misalnya kalau ada orang yang di bapak-bapak atau remaja-remaja kita yang gila ini mobil bagus banget tapi kok duitku kok nggak cukup ya ini. Gimana tuh? Ada saran-saran nggak Om? Saran-sarannya itu adalah yang penting kalau misalnya kita mau spending, kita mau beli sesuatu, kita mau investasi ke sesuatu, yang pastikan bahwa kita itu benar-benar mampu. Jangan memaksakan diri. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kita memaksakan diri menjadi mesti sana sini, minjem sana, minjem sini, gitu kan? Nah, akhirnya nggak bisa balikin lagi, jangan. Kita harus, kalau kita beli sesuatu, apalagi untuk kebutuhan hobi, itu jangan sampai memaksakan diri. Iya. Dan kalau hobi mobil enak juga. Ini hobi yang bisa menghasilkan juga kalau misalnya kita beli mobil yang tepat, jadi investasi. Iya, pintar-pintar beli mobilnya itu ya Om ya. Termasuk yang si kebo-kebo dan itu sebagainya. Oke, nah ini sahabat NTMC tuh denger tuh kalau punya mobil, kalau punya uang terbatas, tapi hobi kita kok belum tercukupi, tahan dulu, tambah lagi, bekerja lebih keras lagi, masukkan tabungan, nanti kalau sudah cukup, baru hobi bisa kita salurkan. Apalagi di dunia otomotif, mobil itu ada saja, baik perawatan, apalagi ada yang rusak-rusak, apalagi mobil bekas ya Om ya. Ada nggak sih tips-tips apabila kita mau beli mobil bekas tuh Om? Kalau misalnya kita nggak ngerti-ngerti amat, jangan. Ya, jangan ya. Itu gini, kalau mobil, kita tahu ini mobil tua, kita mau beli mobil umur 20 tahun, 30 tahun, kita tahu itu mobil tua, dan kita nggak ngerti-ngerti amat, mendingan pikir 2 kali deh. Ya. Tapi kalau misalnya emang ngerti, dan tahu kalau mau betulin di mana, ngerjain ini di mana, itu di mana, ini di mana, dan atau kita punya teman dekat yang mengerti sekali, itu nggak apa-apa. Nah itu tuh. Termasuk selain paham soal kondisi kendaraan, tentunya dilengkapi dengan surat-surat ya Om ya? Surat-surat ya? Itu penting banget ya Om penting. Ya? Kita beli mobil itu sebisa mungkin mobil yang pajaknya hidup ya. Nah betul. Nah, harus. Nah tadi kita sempat ngobrol, aduh aku belum bayar pajak. Ada nggak sih asisten yang khusus? Om itu kan mobilnya kan ya deret-deret.
Ah. Tanggal berapa? Nah, Ya kan tanggal lupa berapa? kan? Tanggal berapa sekarang? Ya hari ini terakhir perpanjang. Asisten ya di rumah siap-siap ya. Lupa. Gitu. Lupa. Om itu deretannya mobil panjang. Saya berpikir ini harus ada orang yang memang konsentrasi mengenai pembayaran pajak. Karena Om, kalau tidak tepat waktu itu nggak bisa menikmati kemudahan pembayaran pajak ya Om. Seperti lewat mekanisme drive-thru atau lantarur, yaitu layanan tanpa turun. Belum lagi nih ada penambahan biaya untuk tidak bisa bayar normal karena akan ada dendanya kan Om. Harus nambah lagi Om, rugi 2 kali. Betul. Tuh para sahabat NTMC. Betul. Tepati waktu pembayaran pajaknya. Ya lupa kan. Emang ada orang yang khusus ngingetin, cuma udah diingetin tadi pagi. Lupa. Lupa lagi. Oke, lupa lagi. Baik, Tante Mobi diingetin ya bayar pajaknya ya Tante. Baik, tadi kan kita sudah membahas mengenai pajak. Penting juga untuk membawa STNK nih, mengingatkan kepada para sahabat NTMC. Dan sahabat NTMC ada bedanya loh. Yang tidak membawa SIM atau tidak mempunyai SIM itu beda sanksi Om. Oh beda ya? Beda sanksi. Ini boleh jadi ya saya bacain? bawa itu belum tentu nggak punya? Nggak punya. Misalnya kalau nggak bawa dia ketinggalan, itu kan dia tidak membawa. Fotokopian bawanya? Fotokopian nggak boleh, tetap harus asli. Oh, iya. Kemudian misalnya tidak mempunyai, ini aku bacakan pasalnya nih supaya tidak salah nih Om ya. Ini di pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saya bacakan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah. Yang satu artinya masih berlaku ya, kan 5 tahun berlaku ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak Rp250.000. Itu tadi tidak bisa menunjukkan. Nah ini beda lagi. Bila tidak mempunyai SIM, nih saya bacakan. Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan penjara atau denda paling banyak Rp1 juta. Jadi ini Om, emang cukup berat ya, beda antara tidak membawa dan tidak memiliki gitu Om. Serem juga ya? Ya betul. Ngeri. Makanya kita pertama jangan selalu dompet jangan ketinggalan karena semuanya ada di dompet. Dompet semua ada di dompet. Nah tapi sekarang udah ada perkembangan modern. Yes. Ditaruhnya di casing handphone. Ya, di belakangnya. Iya. Benar. Karena kalau ketinggalan handphone, aduh mati, mendingan kita pulang aja. Iya, makanya. Nah, lebih sering ketinggalan, orang tuh zaman sekarang lebih sering ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone. Bicara soal SIM. Ya. SIM itu kan 5 tahun sekali kita perpanjang. Betul. Ya. Artinya 5 tahun sekali itu kita mesti datang ke suatu lokasi, foto, datang ngantri, dan lain-lain, dan sudah. Tapi kalau sekarang ini kan masa pandemi, kita lagi menghindari kerumunan. Ya. Gimana ya caranya ya? Ya, aman. Aman. Tenang saja Gimana? Om. Ini kemarin pada saat hari pertama bulan puasa kita launching perpanjangan SIM A dan C online. Artinya Om bisa di mana aja, bisa di rumah, bisa sambil tiduran, sambil mereview, sambil apalah gitu sama keluarga. Bisa Om mendaftarkan, kemudian tes psikologi, kemudian juga janji temu dengan dokter untuk tes fisik. Nah, itu semua menggunakan online. Online semua? Semua tidak perlu datang ke Satpas. Jadi, bahkan kalau Om mau SIM itu apabila sudah disetujui dan jadi, minta dikirim melalui Pos Indonesia. Dari rumah langsung terima. Tanpa harus kemana-mana? Itu memang harus kemana-mana. Ke dokternya tadi harus kemana-mana karena untuk dokter kan dia harus melihat secara fisik. Iya, betul. Betul kan? Nah, itu saja yang lainnya untuk dokter janji temu sih memang menggunakan online, jadi aman. Dan juga kalau Om perhatikan nih yang punya SIM, mulai tahun 2019 itu
untuk masa berlaku berakhirnya itu berdasarkan penerbitan ya Om. Kalau kita dulu kan berdasarkan tanggal lahir. Iya, betul. Iya, karena sekarang berdasarkan tanggal penerbitan. Oke, bukan tanggal lahir ya. Iya, mungkin diperhatikan. Coba Malah lupa dong nanti. Makanya, dilihat makanya. Iya, coba diperhatikan deh ini. Tahun 2019 ke atas udah mulai tanggal penerbitan. Jadi sering-sering juga dicek. Nah, jangan lupa lagi ya Om ya, untuk perpanjangan SIM-nya, jadi sekarang berdasarkan tanggal penerbitan. Dan juga jangan lupa tadi pajaknya Om, supaya tidak terulang lagi. Ya, telat sehari. Lah, tetap aja sehari mas tahun. Iya, makanya. Sayang sekali, harusnya hari ini tadi lupa banget. Nah, ini Om, saya nonton YouTube-nya Om Mobi nih. Ini anaknya Om Mobi nih, si Mobi 1 nih. Kemarin saya lihat mulai diperkenalkan ke dunia otomotif, kemudian juga sudah mulai diajak untuk latihan menyetir, dan juga sudah dihadiahi mobil pula. Nah ini memang ingin menjadi seorang reviewer mobil atau memang ada niat tersendiri dari Om? Apalagi saya lihat kemarin kan mobil lawas ya, berarti kan perlu perhatian lebih ekstra dibanding mobil baru. Ini ada maksudnya ini Om? Itu maksudnya nomor 1 adalah memberikan tanggung jawab. Nah itu. Ya, memberikan tanggung jawab karena pertama bendanya dulu, objeknya dulu, itu adalah mobil tua yang butuh perhatian, ya kan? Gimana cara memperhatikan itu dengan penuh tanggung jawab. Sensitif Om itu. Memakainya juga dengan penuh tanggung jawab dan itu manual. Anak zaman sekarang itu jarang sekali yang bisa bawa manual. Kayaknya juga belum bisa ya manual ya. Perlu belajar berlatih lagi untuk manual. Ini udah akhirnya bisa sekarang. Oke, sekarang udah bisa ya. Udah bisa. Anak-anak zaman sekarang tuh jarang yang bisa bawa manual, yang baru-baru belajar ya. Terus tanggung jawab lagi ya akhirnya bisa nganterin ibunya kemana-mana. Oke, sudah punya SIM dong. Ya, 2011, SIM KTP SIM. happy banget deh. KTP, SIM langsung deh. Langsung dan tapi memang kalau perjalanannya agak jauh tetap harus didampingin, nggak bisa sendirian. Kalau yang dekat-dekat sudah bisa sendirian. Memang Om pasti mempunyai maksud tertentu untuk mempunyai aturan ke anak tentang berkendara karena berkaca dari Mobi 1 kan kalau memang belum saatnya memiliki SIM, Om tuh memberikan rule yang jelas nggak? Batasan yang jelas ke anak bahwa jangan coba-coba menggunakan kendaraan. Nggak boleh. Kita bahkan setelah udah punya SIM pun belum benar-benar dilepas kan Ibu, gitu bahkan ya, sampai sekarang ya. Dulu sempat kita kasih pelatihan yang resmi, khususnya untuk manual transmission, tanjakan, itu dia udah bisa menguasai lah. Nah, tapi di kita ini di Indonesia ini kita belajarnya itu bukan sekedar sekitaran mobil, bukan sekedar cara pengontrolan mobil. Pengontrolan mobil itu cepatlah kita bisa belajar. Tapi kita bisa menguasai apa yang ada di lapangan. Ya, karakteristik jalan, orang, pengguna jalan. Itu hanya bisa di-build dari pengalaman. Ya, itu tidak bisa di-build dari belajar ini kalau begini kalau ada motor lawan arah jangan ditabrak, kalau jangan ini nggak bisa begitu, nggak bisa teori standar seperti itu. Tapi itu ada di lapangan. Itu benar-benar mesti jam terbang. Benar. Untuk Jakarta ini. Untuk Jakarta. Iya. Di kota-kota besar juga sama, semua pengendara itu memang kita harus lebih mempunyai yakin bahwa anak itu mempunyai kompetensi yang lebih dalam menguasai kendaraan. Betul. Nah, melalui SIM itulah itu kan. Kontrol. Nah, ya, betul. Nah, ini terkait mengenai kepemilikan SIM. Boleh saya bacakan lagi, Om? Ya. Ini dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 77 ayat 1 diungkapkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Jadi kalau emang A untuk mobil, C untuk motor dan sebagainya. Pasal 81. Untuk mendapatkan SIM, setiap orang harus memenuhi beberapa syarat. Ini salah satunya usia untuk SIM A dan C dan D minimal 17 tahun. Nah, untuk 20 tahun itu untuk SIM B1 dan untuk 21 tahun itu untuk SIM B2. Nah, jika belum memiliki SIM, pengendara motor di bawah umur dapat dikenai pasal 281 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Tapi intinya adalah tidak hanya dalam aturan, tapi juga anak ini bagaimana
dia bisa bertanggung jawab tadi yang Om bilang, tidak hanya keselamatan dia juga, tapi bagaimana menjaga keselamatan di sekitarnya. Orang sekitarnya. Nah, inilah kewajiban kita sebagai para orang tua untuk terus mengingatkan anak-anak kita ya Om ya. Karena mereka kan emosional ya Om, belum mempunyai kematangan apabila dia bertemu dengan tadi kita aja masih emosian kan, apalagi anak-anak kita nih. Nah, jangan sampai bisa menimbulkan kecelakaan seperti di video ini. Anda kembali di Kabar Petang pemirsa. Kecelakaan mau terjadi di Simpang 4 Bantul, Yogyakarta saat sebuah mobil yang dikemudikan seorang bocah 13 tahun menabrak deretan sepeda motor di perempatan lampu lalu lintas. Satu pengemudi motor meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Warga Trucuk, Klaten itu rencananya akan pergi ke Serandakan, Bantul. Diinformasikan semula sang ayah yang membawa mobil tersebut, namun kemudian digantikan oleh pelaku berinisial EHSW 13 tahun. Alasannya karena sang ayah merasa tidak enak badan. Keren, 3 cewek, motor, masuk tol. Aduh, jaknya. Aduh, mengerikan sekali. Ya itu, benar-benar angka 17 tahun itu bukan angka yang tiba-tiba timbul ya. Angka 17 tahun itu angka di mana manusia bisa sudah matang untuk mengontrol suatu benda dan bisa diberi tanggung jawab gitu ya. Siap Om. Setuju, nah, ini kalau anak 13 tahun begitu ya. Hopeless. Iya, yang salah kita sebagai orang tua ya. Apalagi tadi memang semula kan orang tuanya yang mengemudi, terus diberikan kepada anak bahwa itu tidak sadar bahwa dampak yang bisa ditimbulkan oleh anak kita. Kalau emang capek lebih baik minggir, istirahat dulu ya kan gitu Om. Pernah nggak Om misalnya perjalanan terus ada Om capek itu biasanya Om gimana tuh? Pasti istirahat, nggak boleh dipaksa. Nggak boleh dipaksa. Walaupun misalnya nih, kita baru nyetir 2 jam, oh masa baru 2 jam udah capek, cemen ah. Enggak, jangan dah, berhenti. Berhenti pasti ada rest area. Betul. Gitu. Setuju Om, jangan dipaksain deh. Ini terima kasih ya Om sudah memberikan pencerahan kepada para sahabat NTMC kita. Nah ini sebelum kita akhiri nanti ini podcast kita, ada nggak kira-kira saran untuk kepolisian ini Om? Sebenarnya ada, tapi sifatnya pertanyaan. Ya. Bagaimana kesiapan dari kepolisian untuk menghadapi Lebaran? Waduh. Mudik. Ini semua menunggu semua nih ya Om ya. Ini karena memang sudah menjadi tradisi tahunan bagi warga Indonesia dan sudah dinanti-nantikan dalam 1 tahun itu. Tapi ini kan juga pandemi belum berakhir. Kita semua berjuang. Kalau hanya pemerintah saja kan tentu kan ini mustahil ya Om ya. Untuk itulah dimohon kerjasama dan kesabaran dari masyarakat untuk menahan diri dulu, tidak bersilaturahmi saat berlebaran, apalagi berkumpul-kumpul keluarga besar. Ini kan akan menjadi klaster keluarga ya Om ya. Dan ini kan juga kasihan ya. Untuk itu kami dari kepolisian dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei kami akan menggelar sebanyak 333 pos penyekatan. Jadi nanti akan ada petugas yang akan melaksanakan penyekatan. Nah, ini secara terpusat mulai dari Lampung sampai dengan Bali ada 333. Namun untuk wilayah lain dikembalikan ke masing-masing kepolisian di wilayah gitu Om. Jadi kalau mencoba-coba untuk pulang masih ada 330. Betul. Kalau misalnya dari Sumatera mau ke Bali. Dan masih ada cara lain yang gratis. Yaitu lewat video call. Iya benar, sekarang kan semua didekatkan ya Om ya. Betul. Jadi lebih baik sedikit bersabar supaya ke depan kita di perayaan-perayaan besar kita bisa berkumpul kembali. Amin. Nah Om Obi, mau nggak aku ajakin patroli ini? Ini kita mau melihat atau mau memberikan penyekatan kepada para pemudik yang masih nekat nih. Mau nggak? Mau sekali, ingin sekali lihat. Aduh, keren ini nanti. Ditemani oleh Om Obi nih, pasti semua
semua pasti dengan senang hati, siap Om Bobi, baik Om Bobi, saya akan kembali lagi Om Bobi, gitu kali ya, Nggak lebih juga, senang. tapi seru. Nggak begitu juga, tapi seru. Pasti sama Om Bobi lebih patuh ini nanti. Ya, Wah, baik. seru. Nah, nanti kita jadwalkan ya, kapan kita akan berangkat ya. Asik. Ya, oke, sip. Terima kasih Om Bobi sudah mampir, sudah berbagi ilmu, sudah memberikan pencerahan dan juga menghibur Terima saya. kasih. Saya Aduh. semula yang, oh ya Om Bobi, saya itu kan perempuan ya, pasti kan otomotif itu kan, aduh apaan sih otomotif gitu kan, kita kan pasti momok banget kan ya. Karena kan otomotif itu pasti dirajai oleh para laki-laki. Sementara pengguna otomotif kan sama perempuan sama laki-laki nih. Tapi kalau saya nonton reviewnya Om Bobi ini, saya jadi tidak momok lagi. Saya lagi sedikit tidak menakutkan lah. Oh iya, ada hiburan-hiburan di situ. Betul. Pelan-pelan itu, oh saya sedikit memahami. Akhirnya saya juga nonton Top Gear-nya gimana sih gitu. Cara-cara itu sangat menghibur, tapi juga menarik untuk terus diikuti. Iya. Terima kasih Om Bobi. Sama-sama, terima kasih, seru sekali. Nah, sahabat NTMC jangan lupa like, subscribe, dan juga pencet loncengnya supaya tidak ketinggalan Om Bobi nanti patroli sama kita. Yeay. Oke, Om Bobi, ajakin followersnya Om Bobi untuk follow juga di YouTube channel kita. Supaya kita sama-sama nih Om Bobi membangun budaya tertib berlalu lintas. Ya, mohon di-subscribe ya, pencet. Ya, seru. Kita akan bikin konten-konten yang seru sekali. Juga mendidik dan membuka wawasan tentang berkendara dan tentang berlalu lintas. Yes. Good. Luar biasa. Oke. Baik, kita sama-sama menutup ini dengan slogan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia Indonesia tertib. tertib. Salam presisi. Salam presisi.